Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa sedang berjuang keras melawan dunia, tetapi lupa bahwa yang paling menyulitkan justru bukan dunia di luar sana, tapi yang ada di dalam diri? Kita bisa melihat musuh di luar, mungkin mereka yang menghalangi jalan kita, orang yang mengusik kenyamanan, atau mereka yang menjatuhkan kita. Tapi seringnya, yang menghancurkan kita pelan-pelan adalah musuh dalam selimut. Nafsu, ego, dan kebiasaan buruk yang kita pelihara diam-diam. Dalam Islam, jihad bukan hanya angkat senjata. Jihad juga berarti perjuangan melawan diri sendiri. Dan dalam perjuangan itu ada 12 musuh tak terlihat yang kerap luput dari perhatian kita. Mereka licik, halus, bahkan kadang tampil seolah jadi sahabat. Siapa sangka kesombongan bisa menyamar jadi rasa percaya diri? Egois bisa berbaju ambisi, fitnah bisa menyamar jadi curhat atau sekadar kasih tahu. Padahal, semua itu pelan-pelan mematikan cahaya iman di hati. Bayangkan kita sibuk mengatur strategi menghadapi orang lain, tapi lupa melawan keangkuhan dalam diri. Kita semangat berdakwah, tapi belum jujur pada diri sendiri. Karena itu sebelum bicara tentang memperbaiki dunia, mari kita perangi dulu musuh yang tak tampak. Bukan untuk siapa-siapa, tapi demi kedamaian jiwa kita sendiri. Jangan salah, ini bukan perang yang mudah, tapi inilah jihad yang paling utama. Jihad an-nafs, jihad melawan hawa nafsu. Setiap manusia dilahirkan dengan potensi kebaikan dan keburukan. Di dalam diri kita ada cahaya yang bersumber dari fitrah, namun juga ada kegelapan yang berasal dari bisikan hawa nafsu dan setan. Di balik senyuman kita, mungkin tersimpan kesombongan kecil. Di balik keberhasilan kita, mungkin tersembunyi arogansi. Dan sayangnya, musuh yang tidak terlihat ini seringkali luput dari radar kita. Kita bisa rajin salat tapi masih senang bergosip. Kita bisa sering berzikir tapi menyimpan dendam dalam hati. Inilah pertarungan yang sebenarnya. Bagaimana kita menjaga hati dari segala penyakit batin? Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsu. Ini bukan jihad sekali selesai, tapi jihad yang terus-menerus seumur hidup. Bayangkan hidup ini seperti medan perang, tapi yang harus kita kalahkan bukan orang lain, melainkan ego dalam diri sendiri. Bukankah itu lebih berat daripada melawan ribuan musuh di medan laga? Islam mengajarkan kita untuk menaklukkan dunia, bukan dengan kekuatan otot, tapi dengan ketundukan hati kepada Allah. Dan tunduk itu dimulai dengan kesadaran bahwa diri ini masih harus diperbaiki. Kita hidup di zaman yang serba cepat, tapi introspeksi jadi barang langka. Kita diajarkan mengejar pencapaian, tapi lupa menaklukkan keinginan. Maka, saatnya kita berhenti sejenak, duduk dalam hening. Bertanya pada diri, apa yang sedang saya pelihara dalam hati saya? Apakah itu cinta kepada Allah, atau cinta pada dunia yang menyamar dalam bentuk ego? Jika hari ini kita belum bisa menaklukkan amarah, maka jangan dulu merasa menang. Jika lidah kita masih mudah berbohong, maka jangan merasa lebih baik dari orang lain. Kejujuran pada diri sendiri adalah awal dari jihad yang sejati. Jangan buru-buru menasihati orang lain jika hati kita masih dipenuhi niat buruk yang kita diamkan. Islam adalah agama yang sangat halus dalam membentuk manusia. Tidak hanya membimbing ibadah lahir, tapi juga memperbaiki akhlak batin. Jika ingin hati kita bersih, maka jihad kita harus dimulai dari dalam. Kita harus berani mengusir satu persatu musuh yang bersembunyi dalam diri.
Musuh itu tidak tampak tapi akibatnya nyata. Ia bisa menghancurkan hubungan, merusak ketulusan, bahkan menjauhkan kita dari Allah tanpa kita sadari. Coba renungkan, kenapa hati sering gelisah padahal hidup tampak baik-baik saja? Bisa jadi karena ada musuh yang diam-diam memenjarakan kita. Mereka tidak berteriak, tidak mengangkat senjata, tapi mereka bisa melemahkan iman kita tanpa kita sadari. Maka ayo kita jihad. Jihad melawan keegoisan, arogansi, kebohongan, dan segala sifat buruk yang selama ini kita maklumi, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk terus mendekati versi terbaik dari diri kita yang Allah ridhai. Ingat, ketika kita berhasil menang melawan diri sendiri, barulah kita siap menghadapi dunia luar. Mari kita kenali satu persatu ke-12 musuh tak terlihat ini, dan siapkan hati untuk menyatakan jihad terhadap mereka. 1. Egois, anania. Pernahkah kita merasa tidak peduli pada kesulitan orang lain karena merasa hidup kita sendiri sudah cukup berat? Itulah tanda-tanda anania, sikap egois yang hanya memikirkan diri sendiri tanpa menyisakan ruang empati untuk orang lain. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjadi bagian dari solusi bagi orang lain, bukan hanya sibuk mengurus diri sendiri. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang meringankan satu kesulitan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan meringankan satu kesulitan darinya pada hari kiamat." Egois seringkali tidak tampak tapi terasa. Kita mungkin berkata, "Saya duluan, saya juga butuh, saya yang penting." Tapi sayangnya, sikap ini menjauhkan kita dari semangat ukhuwah yang diajarkan Rasulullah. Nabi Muhammad SAW adalah teladan anti-egois. Dalam perang Khandak, saat semua sahabat lapar, beliau ikut menggali parit dan mengikat batu di perutnya karena kelaparan, padahal beliau bisa saja duduk memerintah. Egois membuat hati keras memutus kepedulian dan menjadikan kita terasing dalam dunia yang Allah ciptakan untuk saling menolong. Bayangkan jika Rasulullah SAW egois, apakah Islam akan menyebar sejauh ini? Beliau mengorbankan waktu, tenaga, bahkan nyawa demi umat yang bahkan belum lahir seperti kita. Maka jihad kita adalah melawan suara kecil yang berkata, "Cuekin aja, itu bukan urusanmu." Kita lawan dengan niat, aku ingin jadi orang yang bermanfaat. Ego hanya akan membesarkan diri kita sementara, tapi akan memperkecil jiwa kita dalam jangka panjang. Mari buka hati, belajar melihat penderitaan orang lain, dan mulailah menekan ego sedikit demi sedikit. Itulah jihad pertama kita. 2. Arogansi, takabur. Arogansi itu seperti asap hitam yang tak tampak di awal, tapi lama-lama membuat hati sesak. Ia muncul saat kita merasa lebih tahu, lebih benar, dan meremehkan orang lain. Padahal Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 146. "Aku akan memalingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar." Iblis adalah contoh pertama makhluk yang arogan. Saat Allah perintahkan sujud kepada Adam, iblis menolak karena merasa lebih baik. Katanya, "Aku diciptakan dari api, sedang dia dari tanah." Arogansi tak hanya membuat kita menjauh dari manusia, tapi juga menjauh dari petunjuk Allah. Karena orang yang arogan merasa tak butuh nasihat, tak butuh peringatan, bahkan tak butuh Allah. Nabi Muhammad SAW sangat anti-arogan. Walau beliau pemimpin umat, beliau tidur di atas tikar kasar, makan bersama orang miskin, dan mencium anak-anak dengan kasih. Sahabat Umar bin Khattab pernah berkata, "Rendahkanlah dirimu, karena tidaklah seseorang merendah karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya." Kita perlu bertanya, adakah sisa-sisa arogansi dalam hati? Apakah kita sulit menerima kritik? Apakah kita diam-diam senang merasa lebih hebat? Kalau iya, berarti kita sedang membiarkan musuh bernama takabur hidup dalam diri.
dan dia harus dilawan dengan rendah hati. Makin tinggi ilmu, makin rendah seharusnya kita membungkuk, karena gunung yang tinggi justru ditutupi awan, bukan suara keras. 3. Kesombongan, ujub. Ujub itu tipis, nyaris tidak terasa. Ia bukan merasa lebih baik dari orang lain, tapi merasa hebat karena amal sendiri. Ketika selesai tahajud, lalu merasa paling dekat dengan Allah, hati-hati, itu bisa jadi ujub. Ujub adalah merasa bangga atas amal, seolah itu murni karena diri sendiri, bukan karena pertolongan Allah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang membinasakan: kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Contoh nyata terlihat dalam kisah Nabi Muhammad SAW. Walau beliau telah dijamin surga, beliau tetap menangis dalam salat malam hingga kaki bengkak. Ketika Aisyah bertanya, beliau menjawab, "Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Itulah lawan dari ujub, menyadari bahwa semua amal adalah bentuk syukur, bukan kebanggaan. Kalau kita bisa salat, itu karena Allah izinkan. Kalau kita bisa bersedekah, itu karena Allah beri rezeki. Musuh bernama ujub harus dihancurkan dengan terus mengucap, La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Amal baik yang tercampur ujub bisa hilang pahalanya seperti api memakan kayu. Maka, jangan biarkan bangga merusak amal. Kita jihad menundukkan perasaan, aku hebat, menjadi Alhamdulillah ya Allah, Kau yang beri. Karena di hari kiamat, bukan siapa yang merasa paling banyak amal, tapi siapa yang paling ikhlas. 4. Keegoisan. Keegoisan bukan cuma soal tidak mau berbagi harta, tapi juga tidak mau berbagi waktu, perhatian, bahkan sekadar mendengarkan orang lain. Kita hidup di zaman yang sangat sibuk, dan kadang aku jadi pusat semesta, padahal Islam mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang diri kita. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." Nabi SAW tidak pernah hidup egois. Dalam peperangan, beliau tidak berlindung di belakang pasukan, tapi berdiri paling depan. Dalam kehidupan, beliau tidak pernah menolak undangan orang miskin. Keegoisan sering tersembunyi di balik kalimat, "Aku juga punya masalah," atau "Aku sedang sibuk." Tapi jika semua orang berpikir begitu, siapa yang akan menjadi cahaya bagi yang gelap? Allah mencintai orang yang peduli. Dalam Al-Quran, Allah memuji kaum Ansyar yang mendahulukan orang lain meski diri mereka dalam kesulitan. Keegoisan bisa dilawan dengan empati kecil. Menyapa orang yang murung, mengalah dalam antrian, menjawab pesan dengan sabar. Hal-hal remeh, tapi mencabut akar ego dari hati kita. Kita jihad bukan untuk melawan musuh di luar, tapi musuh yang membuat kita sulit mencintai sesama. Jika kita ingin dicintai Allah, belajarlah menjadi orang yang lebih memberi, bukan hanya menuntut. Keegoisan akan mati saat kita belajar untuk hadir bukan hanya untuk diri sendiri, karena surga bukan untuk mereka yang hanya memikirkan dirinya. 5. Keserakahan, tamak. Keserakahan itu tak pernah puas. Sudah punya 1, ingin 2. Sudah punya banyak, masih merasa kurang. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki 2 lembah emas, niscaya dia ingin memiliki lembah emas yang ketiga." Tamak bukan soal jumlah, tapi ketidakpuasan yang menggerogoti hati. Akibatnya, kita jadi cemas, iri, dan sulit bersyukur. Contoh zaman Nabi SAW sangat jelas terlihat pada sahabat Abdurrahman bin Auf. Ia kaya, tapi hatinya tak pernah diperbudak harta. Ia infakkan sebagian besar hartanya untuk Islam tanpa takut miskin. Lawan dari tamak adalah qanaah, merasa cukup. Nabi SAW bersabda,
Kekayaan bukanlah banyaknya harta, namun kekayaan adalah hati yang selalu merasa cukup. Keserakahan sering menyamar jadi ambisi, tapi kita harus jujur. Apakah ini cita-cita atau kerakusan? Kita jihad melawan suara yang berkata, sedikit lagi, lalu kamu bahagia. Karena kenyataannya, bahagia tidak pernah tinggal dalam rumah yang dipenuhi kerakusan. Allah berfirman dalam Quran surat At-Takatsur, "Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur." Mari kita perang melawan keinginan yang tak terkendali. Karena ketika hati merasa cukup, barulah jiwa merdeka. 6. Nafsu, syahwat. Nafsu adalah musuh yang paling licin. Ia membisik pelan, tapi menarik kuat. Nafsu ingin kita bertindak cepat tanpa pikir panjang, tanpa akal sehat, tanpa ingat Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jatsiyah, "Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya?" Syahwat bukan hanya soal zina atau dosa besar. Ia bisa menyamar jadi tontonan yang tak berhenti, makanan berlebih, atau kata-kata kotor yang memuaskan ego. Nabi Yusuf adalah contoh pahlawan yang menang melawan nafsu. Ketika digoda oleh istri pejabat Mesir, ia berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku." Yusuf 33. Perjuangan melawan nafsu adalah jihad internal yang paling sulit. Tapi justru itulah jihad paling mulia. Nabi SAW bersabda setelah kembali dari perang, "Kita telah kembali dari jihad kecil, menuju jihad besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu." Jangan pikir kita akan kuat selamanya. Nafsu harus dijaga dengan zikir, ibadah, dan lingkungan yang baik. Kita tidak akan pernah bisa menghilangkan nafsu, tapi kita bisa menundukkannya, menyalurkannya dalam jalan halal, dan menjadikannya kendaraan menuju ridha Allah. 7. Intoleransi. Intoleransi adalah ketika kita merasa hanya kita yang paling benar, lalu menolak mendengar, menolak berdialog, dan mulai membenci hanya karena perbedaan. Padahal dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal." Al-Hujurat 13. Nabi Muhammad SAW hidup berdampingan dengan kaum Yahudi di Madinah. Beliau tidak melarang mereka tinggal, bahkan membuat piagam Madinah sebagai dasar hidup damai dalam perbedaan. Tapi hari ini, kita mudah sekali menyakiti saudara seiman hanya karena beda mazhab, beda cara berpakaian atau beda pendapat. Sahabat Abu Bakar pernah menangis ketika melihat seseorang yang dihina hanya karena berasal dari kabilah lemah. Karena dia tahu Islam bukan tentang kasta atau asal, tapi tentang takwa. Intoleransi bisa dihancurkan dengan ilmu. Semakin dalam kita belajar, semakin kita tahu perbedaan itu wajar, bahkan indah. Kita jihad melawan kebencian yang tidak berakar pada ilmu. Kita hancurkan fanatisme buta yang membutakan hati dari kasih sayang. Islam itu rahmat. Jika sikap kita justru membuat orang lari dari Islam, berarti ada yang salah dengan cara kita berdakwah. Mari buka hati, buka telinga, dan peluk dunia dengan bijak. Karena dakwah yang paling kuat bukan dari suara keras, tapi dari akhlak yang lembut. 8. Kemarahan. Marah itu manusiawi. Tapi marah yang tak dikendalikan bisa membakar semua amal baik. Ia adalah api kecil yang kalau dibiarkan, bisa melahap iman. Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah orang yang kuat itu yang menang dalam bergulat, tetapi yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Nabi SAW sendiri adalah teladan dalam menahan amarah. Ketika dilempari batu di Taif hingga berdarah, beliau tidak membalas. Bahkan berdoa agar mereka diberi hidayah. Kemarahan sering lahir dari ego, bukan dari kebenaran.
maka jihad kita adalah mengalahkan emosi sebelum ia mengalahkan akhlak. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 134. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sahabat Umar bin Khattab dikenal tegas, tapi ia juga punya hati lembut. Ketika marah, ia diam dan segera berwudu, karena Nabi SAW bersabda, "Marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, maka padamkanlah dengan air." Jihad melawan amarah berarti belajar berhenti di tengah emosi, tarik napas, diam, pikir ulang. Karena satu kata kasar bisa membuat orang tersakiti seumur hidup. Kita sering menyesal setelah marah, tapi kita tidak pernah menyesal karena menahan diri. Mari kita jadikan sabar sebagai senjata, karena hanya hati yang tenang yang bisa dekat dengan rahmat Allah. 9. Berbohong. Bohong sering dianggap dosa kecil, padahal ia adalah kunci segala keburukan. Sekali lidah terbiasa dusta, hati akan perlahan mengeras. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga, sedangkan dusta membawa kepada kefajiran, dan kefajiran membawa ke neraka." Nabi SAW begitu dikenal jujur, hingga diberi gelar Al-Amin, orang yang paling bisa dipercaya, bahkan sebelum beliau diangkat jadi Rasul. Dalam perang Tabuk, ada sahabat Ka'ab bin Malik yang tidak ikut tanpa alasan. Tapi ia berkata jujur saat ditanya. Allah ampuni dia karena kejujuran, bukan karena ikut perang. Bohong bukan hanya menipu orang lain, tapi juga menipu diri sendiri. Menyembunyikan kebenaran, menciptakan topeng agar terlihat sempurna. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 105. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Jihad kita adalah menjaga lisan agar tak ringan dalam dusta. Karena kebiasaan bohong membuat hati terbiasa dengan dosa, katakan yang benar, walau pahit, karena kejujuran itu membawa kemuliaan, sementara dusta hanya memperpanjang keburukan. Jadilah seperti Rasulullah SAW, yang bahkan musuh pun percaya padanya karena lidahnya tak pernah berdusta. 10. Menipu. Menipu adalah bentuk pengkhianatan dalam diam. Ia merusak kepercayaan, memecah ukhuwah, dan menghancurkan keberkahan. Dalam jual beli, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menipu, maka dia bukan golongan kami." Nabi SAW pernah mendapati seorang penjual menyembunyikan bagian gandum yang basah di bawah tumpukan. Beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkan yang basah di atas agar orang melihatnya?" Penipuan bukan hanya soal uang, tapi juga soal janji yang tak ditepati, informasi yang disembunyikan, atau peran yang dimainkan hanya untuk mengambil keuntungan. Zaman Nabi SAW, ada banyak orang yang datang pura-pura masuk Islam demi harta rampasan. Tapi Allah membongkar niat mereka dalam Al-Quran, dan Nabi SAW tetap berbuat adil, tak terbakar oleh dendam. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mutaffifin, "Celakalah bagi orang-orang yang curang." Jihad kita adalah melawan niat untuk menipu demi keuntungan sesaat. Karena keberkahan tidak pernah tumbuh dari kebohongan, ketika kita jujur dan adil dalam urusan dunia, maka Allah akan menjaga kita di akhirat. Karena hidup ini bukan soal menang-menangan, tapi soal kejujuran. Menipu itu mudah, tapi menyesalnya bisa panjang. Maka lebih baik kehilangan sedikit dunia daripada kehilangan ridha Allah. 11. Bergosip, gibah, membicarakan orang lain di belakangnya meskipun itu benar. Ia ringan di lisan, tapi berat di timbangan amal.
Allah menyamakan ghibah seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Quran Surat Al-Hujurat 12. Sebuah gambaran yang sangat menjijikkan agar kita sadar betapa buruknya kebiasaan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian apa itu ghibah? Yaitu kamu menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang tidak ia sukai." Di zaman Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata buruk tentang seorang wanita karena pendek. Nabi SAW menegurnya dengan sangat tegas, hingga wajah Aisyah berubah. Ghibah sering dianggap sebagai hiburan, tapi ia adalah racun. Ia menghancurkan ukhuwah dan menumpuk dosa yang tak disadari. Jihad kita adalah menjaga telinga dari mendengar gosip dan lisan dari menyebarkannya. Jika tak bisa berkata baik, lebih baik diam. Jika kita benar-benar peduli dengan seseorang, maka doakan dia, bukan membicarakannya di belakang. Memaafkan itu baik, tapi membiarkan ghibah adalah melanggengkan keburukan. Maka jadilah penjaga lisan, bukan pembuka aib. Karena jika kita suka menggali keburukan orang, bisa jadi Allah akan buka keburukan kita yang selama ini tertutup. 12. Memfitnah. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ia menghancurkan kehormatan, memecah persaudaraan, bahkan bisa menimbulkan pertumpahan darah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah 191. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Di zaman Nabi SAW, fitnah terhadap Aisyah, yang dikenal sebagai hadisul ifki, membuat umat terguncang. Tapi Allah menurunkan ayat yang membersihkan namanya, Quran Surat An-Nur 11-26. Bayangkan betapa sakitnya dihina atas sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Itulah luka akibat fitnah. Kadang kita tak berniat memfitnah, hanya menyampaikan katanya. Tapi kata-kata itu bisa jadi senjata yang mematikan karakter orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Cukuplah seseorang dianggap berdusta jika ia menceritakan segala yang didengarnya." Jihad kita adalah melawan kebiasaan menyebar cerita yang tak jelas sumbernya. Apalagi jika kita tahu, tapi tetap menyebarkannya karena ikut-ikutan. Hati-hati dengan jari kita di media sosial. Menyebarkan fitnah secara online, dosanya tetap nyata. Mari hancurkan fitnah dengan tabayun, klarifikasi, dan berhenti menyebar kabar yang belum pasti, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban bukan hanya atas apa yang kita katakan, tapi juga apa yang kita sebarkan. Sahabat, hidup ini adalah medan jihad yang tidak selalu diwarnai pedang dan perisai. Tapi justru lebih banyak terjadi di dalam hati, dalam sunyi, dalam pilihan sehari-hari, yang seringkali tak terlihat orang lain. Kita tidak selalu bisa melihat musuh di luar, karena yang lebih berbahaya justru tersembunyi di dalam diri. Ego, kesombongan, nafsu, hingga lidah yang tak terjaga, itulah medan tempur utama seorang mukmin sejati. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits setelah pulang dari peperangan, "Kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad besar." Para sahabat heran dan bertanya, "Apa jihad besar itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Jihad melawan hawa nafsu." Betapa beratnya jihad ini, karena musuhnya bukan orang lain, melainkan diri sendiri. Dan tidak ada tempat untuk bersembunyi dari diri kita sendiri. Kalau kita berhasil menundukkan ego dan hawa nafsu, maka menghadapi dunia luar menjadi jauh lebih ringan. Kita tak mudah terpancing, tak mudah iri, dan tak mudah hancur oleh ucapan manusia. Setiap hari adalah peluang untuk menang, atau justru kalah dalam jihad batin ini. Tapi Allah itu Maha Penyayang. Dia tidak menilai kesempurnaan, tapi ketulusan dan usaha yang terus diperjuangkan. Dalam Quran Surat Asy-Syams 9 dan 10, Allah berfirman, "Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya." Inilah jihad kita,
menyucikan jiwa dari noda-noda yang sering tersembunyi. Kita bisa saja terlihat syalih di mata manusia, tapi jika masih menyimpan kesombongan, masih mudah marah, masih senang menipu atau menyakiti lewat lisan, maka kita sedang tertipu oleh diri sendiri. Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik dalam jihad batin. Beliau tidak hanya menundukkan Makkah, tapi juga menundukkan dirinya, sabar ketika dihina, tenang ketika difitnah, dan memaafkan ketika dilukai. Apa yang membuat beliau begitu kuat? Karena hati beliau penuh cinta dan bersih dari penyakit hati. Beliau tidak diperbudak amarah, tidak dikuasai dendam, dan tidak dikendalikan hawa nafsu. Mari kita mulai jihad ini dari hal paling kecil. Sadar saat ingin mengeluh, diam saat ingin memfitnah, mengalah saat ingin marah, dan jujur saat godaan dusta datang. Bukan berarti kita tak akan tergelincir, tapi orang beriman adalah yang segera bangkit, beristighfar, dan kembali ke jalan yang Allah ridhai. Karena kemenangan terbesar dalam hidup bukan saat kita dipuji banyak orang, tapi saat kita berhasil menundukkan diri di hadapan Allah dan bisa tidur tenang karena hati kita bersih. Inilah jihad yang tak terlihat, tapi sangat menentukan kehidupan kita dunia dan akhirat. Semoga kita diberi kekuatan untuk terus berjihad sampai akhir hayat dan kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang tenang, jiwa yang tenang, dan iman yang terjaga. Ya Allah, Engkaulah yang Maha mengetahui segala isi hati kami. Engkau tahu betapa seringnya kami kalah oleh hawa nafsu, betapa lemahnya kami dalam menahan amarah, betapa ringannya lidah kami dalam membicarakan orang lain, betapa kerasnya hati ini saat dinasihati kebenaran. Ya Rabb, kami bukan manusia yang sempurna, tapi kami ingin menjadi hamba-Mu yang terus berjuang, yang bangkit setiap kali jatuh, yang menangis setiap kali lalai, yang berusaha menyucikan diri dari semua kotoran jiwa yang tersembunyi. Ya Allah, bantulah kami untuk menundukkan ego kami, lembutkan hati kami dari kesombongan, jauhkan kami dari tipu daya syaitan dan fitnah dunia, dan karuniakan kepada kami jiwa yang tenang, jiwa yang Engkau panggil dengan panggilan cinta. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai. Ya Allah, jadikanlah jihad melawan musuh yang tak terlihat ini sebagai amal terbaik kami, sebagai penghapus dosa-dosa kami, sebagai pelindung di hari hisab, sebagai jalan menuju surga-Mu yang penuh kedamaian dan cinta. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku, jihad terbesar bukan soal seberapa kuat kita di medan perang, tapi seberapa besar kita mampu menundukkan nafsu dan ego dalam diri kita sendiri. Musuh yang tak terlihat itu ada di setiap hati kita, dan hanya kita sendiri yang bisa memilih, menyerah, atau berjuang. Kita tidak akan selalu menang, tapi setiap usaha akan dicatat. Kita tidak akan selalu kuat, tapi setiap air mata dalam taubat akan diangkat. Dan kita tidak akan selalu suci, tapi selama kita kembali kepada Allah, kita tidak akan pernah tersesat. Teruslah berjuang. Teruslah perbaiki hati, karena selama napas masih ada, pintu ampunannya masih terbuka, dan selama kita berjihad melawan diri sendiri, sesungguhnya kita sedang mendekat kepadanya dengan sebenar-benarnya kedekatan, sampai akhirnya kita bisa kembali kepada Allah dengan jiwa yang bersih, penuh cinta, dan penuh kemenangan yang hakiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.